رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyambung daripada kajian tafsir, mana alhamdulillah kita berada di ayat ke-12 dari surat Yasin, yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna nahnu nuhyil mauta. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan daripada dua kelompok yang Allah berikan hidayat, kelompok yang Allah inginkan kebahagiaan, yang Allah inginkan kelompok tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang Allah tidak inginkan mereka bahagia dengan tidak menerima hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sudah di ayat-ayat sebelumnya bagaimana ketika Allah tidak mau memberikan satu kelompok hidayat, maka apapun yang disampaikan kepada mereka dan siapapun yang menyampaikannya tidak akan bermanfaat. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya orang yang menyampaikan perintah dari Allah. Sekalipun itu Nabi, tapi kalau Allah tidak menginginkan kelompok tersebut untuk mendapatkan hidayat, maka apa yang disampaikan tidak akan bermanfaat. Itu kita udah dengar di ayat-ayat sebelum ayat 12 ini. Di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami adalah yang akan menghidupkan orang yang sudah mati. Inna nahnu dalam ilmu bahasa Arab, nahnu ini dhamirun lil jam'i. Dhamir untuk menunjukkan makna bukan satu yang melakukannya. Pelakunya bukan satu. Akan tetapi yang dimaksud di sini pelakunya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-muhyi wal mumitu huwallah.
Yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan kecuali Allah. Nabi Isa alaihi salam itu bisa menghidupkan biiznillah, atas izin Allah. Atas izin Allah, orang yang ingin dihidupkan oleh Nabi Isa hidup. Tapi kalau tidak atas izin Allah, tidak bisa Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati. Terus kenapa Allah di dalam ayat ini pakai dhamirun lil jam'i, seakan-akan ada selain Allah yang bisa menghidupkan. Kami, kata Allah, kami yang akan menghidupkan orang yang sudah mati. Dhamir lil jam'. Allah tidak katakan di sini ana uhyi, aku, tapi kami. Seakan-akan ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Di sini ulama menjawab bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menggunakan kalimat kami, padahal tidak ada selain Allah, hanya Allah, tapi Allah pakai kalimat kami, itu yadullu ala makna al-azamah, ingin menunjukkan makna keagungan. Jadi di tempat-tempat di ayat-ayat yang di situ Allah ingin menunjukkan keagungan Allah, ingin agar yang membaca Al-Quran merasakan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah pakai kalimat kami, bukan pakai kalimat aku, tidak. Padahal hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di ayat lain, contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk perhatian dan mengajak keluarganya agar sholat, rajin beribadah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kata Allah, wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Ini ayat memang yang diajak bicara Nabi, tapi semua umat termasuk di ayat tersebut. Bukan hanya Nabi, turunnya ke Nabi, tapi yang dimaksud kita semua. Kata Allah, ini di surat Thaha, perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah ketika mengajak keluargamu untuk sholat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta pertanggungjawaban kepadamu tentang perihal rizki. Nahnu narzukuk. Kami yang akan memberikan kamu rizki. Kami. Sekali lagi, kami. Padahal hakikatnya yang memberikan rizki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa al-wahid ar-razzaq. Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Tidak ada yang memberikan kita rizki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Allah pakai kalimat kami? Ini kata ulama di dalam ilmu balaghah menunjukkan makna al-azamah, menunjukkan makna keagungan. Allah itu ingin kita merasakan ketika baca ayat tersebut, merasakan betapa kuasanya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hakikatnya hanya Allah yang memberi rezeki, yang mematikan dan menghidupkan, tapi pakai kalimatnya kalimat kami, nahnu, untuk menunjukkan makna keagungan. Seperti di ayat kita ini, yang menghidupkan, yang mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah pakai kalimat kami, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan yang sudah mati. Itu ingin Allah kita sampai kepada kita makna betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang kan kalau ingin menunjukkan dia punya kuasa, dia punya power, itu tidak pakai kalimat saya atau aku, tapi kami.
Padahal dia sendiri ingin menunjukkan makna dia punya segalanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang punya segalanya dan yang maha mampu. Jadi di ayat ini Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami adalah yang akan menghidupkan yang sudah mati. Al-imatah wal ihya, menghidupkan dan mematikan itu termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah, termasuk tampak atau dampak dari sifat al-qudrah, sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dipanggil oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain kamu. Ini Raja Namrud ini termasuk raja yang mengaku Tuhan. Jadi bukan hanya Fir'aun, raja yang mengaku Tuhan, tapi ada raja lain, yaitu Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, jauh sebelum Nabi Musa. Nah, Raja Namrud ini sama, juga ngaku nabi, ngaku Tuhan, ngaku dialah yang pantas untuk disembah. Ketika Nabi Ibrahim membantah daripada pengakuan, daripada keyakinan pengikut Raja Namrud, dipanggil sama Raja Namrud. Kata Raja Namrud, siapa Tuhanmu? Allah. Apa tanda bahwasannya Tuhanmu itu ada? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Raja Namrud tidak bisa jawab, cuman akhirnya ngeles. Kata Raja Namrud, aku juga bisa. Dia panggil dia punya budak, hamba saya dua, satu dipenggal, satunya dibiarkan. Kata Raja Namrud, aku juga bisa mematikan. Ini aku penggal, aku matikan berarti. Dan aku bisa menghidupkan, satunya aku biarkan hidup, menghidupkan. Ngeles. Padahal tidak persis dengan dalil atau argumen yang digunakan oleh Nabi Ibrahim atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan dan mematikan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, tanda kebesaran Allah, bukan seperti yang digambarkan oleh Raja Namrud. Nah, cuma Nabi Ibrahim cerdas. Seorang nabi itu kan pasti cerdas. Wong cek ini tidak boleh dilanjutkan pakai contoh ini, argumen ini, dalil ini, pindah ke dalil berikutnya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, kalau begitu Tuhanku mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Coba kau terbitkan matahari dari barat. Fabuhitan ladzi kafar. Nah, di situ baru Raja Namrud tidak bisa jawab. Dengan dalil yang didepankan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi tanda kebesaran Allah, termasuk tanda kebesaran Allah adalah menghidupkan dan mematikan. Makanya ketika kita mendengar ada orang yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, al-baqa'u lillah, itu tempat-tempat yang di situ kita diminta untuk pasrah betul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta. Di sini di ayat 12 ini Allah mengatakan bahwasannya kami yang akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Untuk apa? Untuk dibangkitkan. Yang sudah meninggal itu akan dihidupkan kembali, bukan untuk hidup di dunia lagi. Tidak mungkin. Bukan Allah tidak mampu, tapi memang begitu sudah jalurnya. Sudah Allah tetapkan orang yang meninggal dunia tidak akan kembali hidup lagi. Pernah diminta Allah, pernah. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, selesai peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu di tahun ketiga Hijriyah. 70 sahabat kurang lebih meninggal dunia, gugur.
Salah satu dari yang meninggal dunia dari sahabat Nabi di peperangan Uhud itu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini ayahnya sahabat Jabir. Kita sering dengar perawi hadis Jabir bin Abdullah. Abdullah ini bapak. Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini Nabi yang menceritakan dalam hadis tentunya. Abdullah bin Haram itu ketika meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan mereka permintaan, kesempatan untuk meminta. Sal kata Allah. Ayo, kamu nak minta apa, mintalah. Aku kabulkan. Aku berikan. Abdullah bin Haram, apa yang dia minta? Ya Allah, ini sahabat Nabi. Aku minta kepadamu agar kau hidupkan aku kembali. Bukan untuk kawin lagi atau untuk cari duit lagi, bukan. Aku minta kau hidupkan aku kembali sehingga aku bisa jihad kembali bersama Nabi Muhammad SAW. Fa'uqdalu syahidan, dan aku meninggal syahid lagi. Jadi minta dihidupkan lagi biar bisa jihad bersama Nabi. Ini baru gugur ini, baru meninggal. Minta dihidupkan lagi. Habis minta dihidupkan lagi biar bisa jihad lagi sama Nabi. Minta disyahidkan lagi. Kata Allah, kalau permintaan ini tidak bisa aku kabulkan. Kenapa? Karena kalau sabaqat fi ilmi, sudah aku tetapkan orang yang sudah meninggal dunia keluar dari alam dunia tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Jadi udah memang jalurnya itu sudah. Allah sudah menetapkan yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi ke alam dunia. Kalau begitu ya Allah, ini masih dilanjutkan. Tolong sampaikan kepada teman-teman kami yang masih hidup. Kasih tahu mereka apa yang kami terima darimu ya Allah, karena kami gugur di medan pertempuran bersama Nabi Muhammad SAW. Nah kalau itu kata Allah bisa aku kabulkan atau aku kabulkan. Turunlah ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Nah, ini sabab nuzul. Kenapa ayat ini turun? Karena permintaan tadi Abdullah bin Haram. Sampaikan ke teman-teman kami bahwasannya kami menerima kenikmatan yang luar biasa darimu ya Allah. Berkat jihad bersama Nabi Muhammad SAW. Turun ayat, kata Allah, jangan kalian kira orang yang meninggal dunia, gugur di medan pertempuran amwata. Mereka mayit, bal ahya. Mereka betul, sudah tidak di alam dunia lagi. Tapi mereka hidup, kata Allah. Inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup bersama Tuhan mereka, mendapatkan yurzakun, mendapatkan rezeki. Allah alam, rezeki apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahum. Mereka senang dengan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan kepada kita keadaan, posisi apa yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi atau oleh orang yang gugur di medan pertempuran untuk menegakkan kalimatullah al-uliyah. Jadi kembali hidup Allah tidak kabulkan. Kenapa tidak Allah kabulkan? Karena memang sudah begitu jalannya, bahwasanya yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali lagi hidup ke dunia ini. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq melihat, memastikan Nabi meninggal. Sudah, kata Abu Bakar, kalau Nabi sudah meninggal, tidak mungkin hidup lagi, meninggal lagi, tidak mungkin. Udah meninggal, meninggal. Itu sudah takdir yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, apa maksudnya? Kami yang menghidupkan yang sudah mati, yang sudah meninggal, maksudnya menghidupkan untuk kebangkitan. Nanti ketika mau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan di awal kajian surat Yasin ini, bahwasannya surat Yasin termasuk surat yang turun di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Surat Yasin dari awal sampai akhir adalah surat yang turun ketika Nabi masih di kota Mekkah. Nah, maka isi dari surat atau dari ayat-ayat yang turun di kota suci Makkah itu rata-rata lebih mengarah
ke pembahasan tentang hari kebangkitan. Kalau kita pengen tahu kira-kira apa tanda yang cepatlah biar kita bisa tahu ini ayat turun di Mekah atau turun di Madinah. Atau ulama biasanya rata-rata ayat yang turun di tanah suci Mekah atau ketika Nabi masih berada di Mekah selama 13 tahun itu ayat yang berkaitan tentang hari kebangkitan. Ayat yang berkaitan tentang hari kebangkitan itu rata-rata turun pas Nabi masih di Mekah. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu semua turun di kota Madinah. Ayat-ayat yang hukum di Madinah kalau. Di Mekah Allah belum mewajibkan hukum-hukum yang berat. Yang Allah tekankan di kota Mekah agar sahabat iman betul kepada Allah, iman dengan hari akhir. Karena termasuk yang apa istilahnya dicemooh atau dianggap aneh oleh musyrikin Mekah yaitu ketika Nabi mengatakan ada hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Mereka itu beranggapan udah kalau mati ya sudah selesai itu. Dan nanti lagi hari berikutnya atau kehidupan berikutnya itu yang mereka tidak terima. Makanya di surat Yasin banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan di situ tanda kebesaran Allah dan bahwasanya Allah bisa menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Allah bisa hidupkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta." Kami akan menghidupkan yang sudah meninggal dunia untuk apa? Untuk dibangkitkan padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami juga sudah menulis atau akan menulis semua yang mereka lakukan. Semua yang mereka lakukan itu kami tulis. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Semua ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah. Raqib atid, ulama khilaf. Apakah raqib itu yang di bagian kanan, atid yang di bagian kiri, atau raqib atid itu untuk nama satu malaikat. Jadi di kanan raqib atid, di kiri juga raqib atid. Khilaf ulama. Walaupun jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan yang di kanan raqib, yang di kiri atid. Tugasnya nulis. Pemimpinnya, bosnya yang di kanan, raqib. Nah, makanya setiap ini termasuk rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Setiap umat Nabi melakukan maksiat itu sama raqib atid tidak boleh langsung nulis, agak dulu. Ini dalam hadis Nabi sebutkan. Setiap manusia dari umat Nabi melakukan maksiat, atid sama raqib tidak boleh langsung nulis, agak dulu. Jangan kau tulis dulu. Ditunggu selama 6 jam. Taubat atau tidak. Kalau dalam waktu kurang dari 6 jam, orang tadi bertaubat kepada Allah, maka tidak jadi ditulis. Tidak jadi ditulis. Ini termasuk khasaisul ummah al-Muhammadiyah. Kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi 6 jam lewat, tidak taubat juga, udah tulis. Tapi sikok dosa cuma. Sikok maksiat, sikok dosa. Satu perbuatan maksiat, satu dosa. Sedangkan kalau amal baik, langsung dicatat sama raqib. Tidak pakai nunggu lagi, habis ini maksiat tidak. Amal baik langsung dicatat itu raqib. Dan catatan inilah yang nanti akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh pakai catatan, pakai tulisan, pakai data, tidak butuh. Cuman ini sudah memang aturan atau jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa naktub
Naktub itu kan nulis. Ya. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kata Allah, kami sudah menulis semua yang kalian lakukan. Artinya, artinya hati-hati. Kami bangkitkan kalian dan apa yang kalian lakukan kami udah tulis. Nah, makanya sebelum itu terjadi, sebelum hari itu tiba, hati-hati apa yang kami tulis. Karena semua yang kami tulis akan tidak kata terluput dari pandangan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kata yang luput dari pandangan Allah. Semua dicatat dan semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah kayak memberi sinyal kepada kita untuk kita berhati-hati karena ketika kami bangkitkan kalian bukunya sudah rapi. Kalian akan dipertanyakan. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika seorang hamba meninggal dunia akan dihisab oleh Allah. Nabi jauh tahu apa yang bakal ditanya sama Allah. An umrihi fi ma'afna. Umurnya kemana be? Waktunya kemana be? Wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina. Hartanya dari mana dan kemana? Dari mana dan kemana? Ini termasuk yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu. Semua yang kalian lakukan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dihisab oleh Allah, akan dibalas. Kalau perbuatannya baik, balasannya baik. Kalau perbuatan jelek, maksiat, maka tergantung keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih sekali lagi, ini rahmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika berdakwah, ngajak orang masuk ke dalam agama Islam, kata Nabi, ayo iman kepadaku, maka kalian dapat surga. Ikuti aku, dapat pahala, kata Nabi. Kalau kalian tidak mengikuti aku atau bermaksiat kepada Allah, fa'amrukum ilallah. Udah, berarti urusan kalian sama Allah. Jadi, amal baik, Nabi pastikan masuk surga, Nabi pastikan dapat pahala. Amal jelek, Nabi tidak pastikan dapat dosa atau tidak pastikan sama Nabi pasti masuk neraka idah. Masih tergantung Allah. Kalau Allah mau memaafkan, akan dimaafkan oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni, bisa mengampuni semua dosa kecuali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Al-isyraku billah itu dosa yang tidak bisa Allah ampuni. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, iman ayo. Iman terus beramal baik, pahala. Maksiat, urusan kau sama Allah. Nabi pasrahkan sama Allah. Di hadis qudsi diriwayatkan, pernah suatu hari Allah Subhanahu wa taala nawari Nabi, mau tidak wahai Muhammad, aj'alu amra ummatika ilaik. Allah dinawari. Mau tak wahai Muhammad, aku jadikan kendali atau keputusan yang terkait dengan umatmu berada di tanganmu. Umat kau wahai Muhammad, kau yang memutusi. Pernah Nabi ditawari oleh Allah begitu. Yang terkait dengan umat Nabi, keputusannya ada di tangan Nabi. Allah tawarkan, mau tidak wahai Muhammad? Qala la ya Rabbi. Ditolak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi tolak? Karena kata Nabi, anta arhamu bihim minni. Engkau ya Allah lebih sayang kepada mereka dari aku. Karena Nabi tahu Allah lebih sayang kepada umat manusia melebihi diri beliau, tidak beliau terima keputusan tersebut. Keputusan umatku tetap berada di tanganmu ya Allah, karena kamu lebih sayang kepada mereka daripada aku. Allah Rahim.
Zat yang maha penyayang. Zat yang maha dengan umat sayang. Di hadis kursi lain diceritakan, diriwayatkan bahwasanya apa namanya, lautan pernah datang ngadep Allah, bumi pernah datang ngadep Allah, langit juga begitu, gunung-gunung juga begitu. 4 makhluk besar ini menghadap Allah. Izin untuk apa? Untuk membumi hanguskan Bani Adam. Ya Allah, 4 ini datang. Izinkan aku untuk nelan bumi, nelan umat manusia ya Allah, kata bumi. Kata langit, izinkan aku untuk menggencet umat manusia ya Allah. Laut, izinkan aku untuk menenggelamkan mereka ya Allah. Gunung, izinkan aku untuk meletuskan, isiku bumi hanguskan manusia. Apa? Geram galau. Umat manusia ini maksiat, melanggar perintah Allah. 4 makhluk ini dalam hadis qudsi Nabi ceritakan, Nabi riwayatkan, datang menghadap Allah, ingin membumi hanguskan umat manusia. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Da'uni wa khalqi. Jangan ikut-ikut urusan aku dengan makhlukku. Da'uni wa khalqi. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kata Allah, kalau kalian yang menciptakan mereka, kalian akan sayang kepada mereka. Tapi bukan kalian yang menciptakannya, aku. Maka aku yang sayang kepada mereka. Jadi Nabi tahu ini. Allah lebih sayang kepada kita daripada beliau, maka tidak beliau terima ketika ditawari oleh Allah untuk memegang kendali keputusan terkait dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul, semua ditulis oleh Allah, tapi jangan kita sampai putus asa, jangan sampai kita lupa bahwasanya Allah adalah zat yang maha penyayang. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menulis, kami tulis semua kata Allah. Semua yang kalian lakukan dari yang baik jadi akan dibalas baik, yang jahat atau yang jelek akan dibalas jelek kalau tidak diampuni oleh Allah. Wa atharahum, dan kami tulis apa yang kalian tinggalkan selepas hidup kalian di dunia. Nah, ini kata ulama. Jadi apa namanya, hati-hati dengan perbuatan yang akan ditiru oleh orang lain. Ini termasuk amal jariah. Tapi amal jariah ini, Pak, ada yang baik, ada yang bahaya. Hati-hati dengan kelakuan, dengan perbuatan yang kita lakukan dan akan ditiru oleh orang lain. Hati-hati. Kalau amal tadi baik, alhamdulillah. Amal jariah yang baik. Orang tadi sudah meninggal dunia, tapi banyak terus yang mengikutinya, banyak terus yang melakukan seperti yang dia lakukan, dia dapat pahala terus walaupun dia sudah meninggal. Ini ayat dikuatkan dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan satu perbuatan, belum ada ini misalkan, atau di tempat ini dia pertama kali yang melakukannya, tapi ini perbuatan baik, maka kata Nabi, dia akan mendapatkan pahalanya dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Udah meninggal dia. Tapi dia pencetus daripada amalan tersebut, aktivitas baik tersebut, pencetusnya dia, istilahnya yang ngeramekannya dia, penggeraknya dia dulu, dia udah meninggal. Diamalkan terus, berabad-abad, dapat pahala terus. Sampai hari kiamat. Terus ini amal jariah. Dia olah istirahat, sudah tidur, udah lemah, dikubur, saldonya naik terus. Rekening akhiratnya nambah terus. Kenapa? Karena ini. Dia meninggalkan amalan atau aktivitas, dia meninggalkan perbuatan yang dilanjutkan, yang ditiru, diteruskan oleh generasi berikutnya
dan perbuatan tersebut, aktivitas tersebut adalah aktivitas yang baik. Tapi hati-hati kata Nabi, kebalikannya juga ada. Yang ninggalkan atau yang mencetuskan perbuatan jelek dulu sebelum dia lakukan tidak kati ini. Habis dia lakukan baru ada. Ada yang niru, terus ditiru. Kata Nabi, dia dapatkan dosanya dan dosa semua orang yang melakukan amalan tersebut. Dosanya ngalir terus. Dia mati, dikubur, disiksa. Berarti siksaannya itu tiap hari makin sadis. Kenapa? Dosanya nambah terus. Dia tidak beramal lagi. Tidak beramal lagi. Tapi dosanya nambah terus. Kenapa tadi? Ninggalkan jejak, ninggalkan bekas, ninggalkan aktivitas yang jelek dan diikuti. Makanya kata ulama, paling buruknya maksiat itu maksiat yang dilihat, ditonton oleh banyak orang. Itu paling buruknya maksiat. Bahayanya apa? Banyak yang niru kan. Yang niru itu berdosa, yang niru dosa. Uang yang menyebabkan itu dapat dosa. Ditiru lagi oleh orang ketiga. Yang pertama dapat dosa orang ketiga. Ditiru lagi sama generasi berikut. Pencetusnya dapat dosa terus. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini maksud dari ayat wa atharahum. Jadi kata Allah, kami akan tulis apa yang kalian lakukan dan jejak bekas yang kalian tinggalkan di masa hidup kalian itu juga ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah di ayat lain di surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tolong berikan aku ini setelah aku meninggal tolong ya Allah jadikan amalan-amalanku ini ada yang meneruskannya sehingga pahalaku terus mengalir. Nah, jadi pencetus, penggerak aktivitas yang baik, jangan takut. Pahalanya terus mengalir walaupun sudah di alam kubur. Wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kata Allah, dan semua wa kulla syai' syai' itu nakirah yang paling nakirah. Istilahnya kalau di ilmu nahu ada bab nakirah, yang paling nakirah adalah syai'. Semua itu kata Allah kami tulis fi imamin mubin di dalam kitab. Imam di sini artinya kitab, buku yang sangat jelas yaitu buku catatan amal kita. Nah, jadi semua kata Allah itu kami tulis dak hilang atau dak lepas, dak luput dari pandangan kami semua yang kalian lakukan karena kami tulis semua itu di dalam kitab yang sangat mubin. Kitabnya itu tulisannya jelas, tidak mungkin salah, yaitu suhuful malaikah. Ulama mengatakan yang dimaksud kitab di sini adalah kitab catatan tadi, kitab amal yang dicatat oleh malaikat daripada amal Bani Adam, amal umat manusia. Semua kata Allah tercatat di kitab tersebut. Tapi hati-hati, bukan maksudnya ilmu Allah hanya di kitab itu. Tidak. Ilmu Allah bukan hanya di kitab itu. Ilmu Allah tidak bisa dikuasai atau hanya terbatas di satu tempat. Bukan. Ini catatan. Catatan amal kalian itu di kitab atau di buku yang dicatat oleh malaikat. Kalau ilmu Allah tidak terbatas, ilmu Allah tidak berada di satu wadah, ilmu Allah. Ilmu Allah semua masuk dalam ilmu Allah. Jadi kata Allah, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semua kami catat di dalam kitab yang sangat jelas sekali catatannya, yang mencatat adalah malaikat. Jadi ayat ini ayat yang begitu banyak pesannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah mengatakan kami yang akan membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia dan semua amal kalian kami dicatat oleh malaikat di kitab yang sangat rapi dan sangat
jelas sekali. Nah, ini ayat 12 dari surat Yasin, ayat yang begitu luar biasa. Semua ayat suci Al-Quran luar biasa, tidak ada yang biasa. Semua ayat suci Al-Quran itu luar biasa. Makna di dalam Al-Quran begitu dalam, sehingga kadang satu ayat itu bisa menghabiskan banyak waktu untuk kita jelaskan, karena memang kandungan dari ayat suci Al-Quran itu begitu dalam, begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah daripada hamba-hambanya yang banyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi